belajar bareng. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Nindi. Mari belajar bareng Nindi. Nah, episode 1 kali ini kita akan membahas tentang teori konflik sosial. Nah, penggagasnya teori konflik ini adalah Karl Marx. Nah, Karl Marx ini tinggal di Jerman pada tahun 1818. Teori Karl Marx dikembangkan oleh teman-temannya, yaitu Friedrich Engels, Ralph Dahrendorf. Nah, mereka berdua ini juga sama guys, tinggal di Jerman. Cuman beda tempat aja gitu ya. Dari jurnal yang saya baca, secara etimologis istilah konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja kon yang berarti bersama dan fliger yang bermakna benturan atau bertabrakan. Jika kedua kata ini digabungkan, terbentuklah kata configer yang memiliki arti saling memukul. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata konflik memiliki makna yang mencakup percekcokan, pertentangan, serta perselisihan. Nah, jika dipahami secara lebih luas, konflik dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pertentangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, jadi latar belakang teori konflik itu adalah ketika revolusi industri di Eropa pada abad ke-18 atau 19. Nah, ketika terjadi apa sih? Yang pertama, kesenjangan besar antara pemilik modal atau istilah dengan bourgeois dan buruh atau pekerja. Itu istilahnya proletar. Nah, terus yang kedua ada eksploitasi tenaga kerja. Yang ketiga, ketimpangan kekuasaan dan ekonomi penindasan. Begitu. Jadi konsep utama daripada teori konflik ini adalah tentang kelompok pemilik modal atau istilah dengan bourgeois dan proletar atau kelompok kerja. Nah, ini tuh bersifat eksploitatif. Nah, ada salah satu contoh yang masih hangat, yaitu tentang demo buruh Indomaret. Nah, jadi ratusan buruh Indomaret itu baru saja menggelar aksi demonstrasi pada Selasa 26 Mei 2026 di depan Menara Indomaret Peak Jakarta Utara. Nah, menuntut pembayaran upah lembur kerja hari libur nasional yang dihapus perusahaannya. Nah, tuntutan buruh itu apa sih? Yang pertama, menolak segala bentuk pemaksaan, tekanan, dan penggiringan terhadap pekerja. Yang kedua, menegaskan hak pekerja atas upah kerja lembur gitu guys. Jadi pada intinya si pekerja Indomaret ini menuntut haknya, meminta haknya gitu ya, meminta hak lembur gitu kepada perusahaan Indomaret. Nah, jadi kesimpulan daripada teori konflik ini adalah terjadinya pertentangan dan perbedaan kepentingan. Yang kedua, ada struktur kelas sosial yang dimana pemilik modal itu dengan istilah bourgeois, penguasa ekonomi, sedangkan pekerja itu disebut dengan proletar atau yang dieksploitasi. Nah, tapi dari teori konflik ini kita tidak hanya melihat negatifnya saja, tapi kita harus melihat kelebihan-kelebihan daripada teori konflik ini. Nanti kita bahas di part 2.